Saya akan pahamkan, toleransi itu harus tahu dalam Islam. Apa makna toleransi? Sebenarnya dalam Islam tidak mengenal toleransi, yang ada adalah kewajiban. Kalimat toleransi itu begini sebenarnya. Anda sebenarnya nggak boleh masuk ke sini karena Anda bukan pegawai di sini. Ya, karena satu hal jadi boleh. Enak nggak? Nggak enak, itu toleransi. Sebetulnya Anda nggak boleh masuk ini karena satu hal Anda jadi boleh. Tapi dalam Islam nggak toleransi, adanya kewajiban. Misalnya, tetangga sakit, kita wajib ngasih. Bukan dalam irama irod, toleransi. Wajib ngasih. Tetangga Nasrani yang sakit, wajib kita ngasih makan, ngasih obat. Tetangga Nasrani yang lapar, kita wajib ngasih makan. Bukan toleransi, kewajiban. Yang ada dalam Islam lebih tinggi dari toleransi, tapi kewajiban. Baik, sekarang kita pakai istilah toleransi, boleh, karena sudah berlaku di Indonesia. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk ngikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi sedikit. Jadi gara-gara salah memaknai toleransi, salah dalam penerapannya dan salah fatwa. Contoh begini. Toleransi itu begini, kalau Anda itu acara hari raya Idul Fitri, rame-rame, Anda jangan paksa karyawan Anda yang Nasrani untuk mengucapkan selamat hari raya atau memberikan bingkisan. Kan begitu mestinya. Itu toleransi. Seperti pengajian begini ini, orang Nasrani tidak wajib. Ya enggak? Jangan, karena kamu kerja di wilayah kaum muslimin, kamu harus. Nah, enggak toleransi dong begitu. Jadi toleransi itu jangan dipaksa dia untuk ngikut. Dan ingat, Anda pun tidak boleh memaksa kaum minoritas ngikuti Anda dalam urusan keagamaan. Wajib hari raya semuanya harus ikut ke alun-alun demi syiar. Biarpun orang Nasrani, Anda nggak boleh. Anda orang Muslim nggak ngerti toleransi. Biarpun Anda jadi kepala kuunya, gubernur yang Muslim, pokoknya karena sebagai seorang gubernur Muslim, maka sekarang setiap hari raya Idul Adha semuanya harus ke alun-alun biar syiar. Nggak boleh Anda memaksa. Jadi memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama Anda tidak perlu kecewa jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat. Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara nggak mau datang. Anda memaksa dia dong kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda memaksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Maka di saat salah maknai toleransi, dipikir yang tidak mengucapkan nanti tidak ngerti toleransi. Jadi masalah di sini pemahaman toleransi. Makanya rancuh semuanya. Alhamdulillah kita selama ini tidak pernah berpikir tentang tetangga kita enggak ikut hari raya Idul Fitri. Kan nyantai kita. Enggak pernah. Kalaupun seandainya karyawan kita Nasrani, enggak perlu dia mengucapkan selamat hari raya. Enggak mengucapin pun enggak ada masalah kok. Dan kita juga punya kawan biasa. Kenapa kok dibalik orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal dipikir kamu tidak ngerti toleransi? Ada apa dengan ini semuanya? Jangan salah memahami makna toleransi. Kemudian kita harus tahu maknanya. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan, kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai, memang itu bukan nabimu kok. Anda sah saja wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang Muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk. Umat Islam inilah umat yang paling toleransi. Saya nggak akan pernah berhenti insya Allah mengingatkan bahwa kita ini umat yang paling toleransi. Jadi nggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Ikan diajarin berenang. Ini ke sana. Allahu Akbar. Sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi. Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dijaga, dihormati. Nggak ada penghabisan etnis di dalam Islam itu. Orang-orang yang selalu slogan mereka toleransi, ya. Coba kita tanyakan kemana orang-orang Indian di Amerika? Kemana mereka? Kemana orang-orang aborigin di Australia? Kamu mau ngomong toleransi, kembalikan mereka. Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga. Tatkala Islam
masuk ke Palestina. Palestina itu di sana ada Yahudi, ada Nasrani. Dan sampai hari ini masih ada Yahudi dan Nasrani. Nggak ada gereja-gereja mereka dihancurin sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar terkenal begitu tegasnya. Nggak, dibiarin. Tatkala Amr bin As masuk ke Mesir, apa Kristen Koptik dihabisin? Sampai hari ini ada mereka. Kalau kamu ngomong toleransi, salah ngomong sama umat Islam. Dan di mana umat Islam minoritas, mesti dilolimi. Buka mata dunia. Lihat saudara-saudara kita di Afrika Tengah disebelain jemaah. Dunia melihat dengan media mereka. Diam. Ngomong toleransi, nggak pantas. Tapi umat Islam ini punya akidah. Tolong jangan diganggu lah. Kita kalau ada orang yang Natalan ya, dia mungkin kalau Lebaran itu ngasih kita hadiah, ucapan selamat hari raya. Ketika Natal ya kita ucapkan doa sama dia. Kan harus saling membalas, datang ke rumahnya. Pak, lakum dinukum waliyatin, Pak. Iya, supaya dia tahu tuh. Urusan ini minta maaf. Kalau ente mau bangun rumah, mau bantuin bocor, ana bantu. Tapi urusan ini lakum dinukum waliyatin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Alkisah suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang-orang Quraisy yang mulai merasa bahwa dakwah Rasulullah sudah mulai mengancam kepentingan-kepentingan mereka. Mereka lantas mendatangi Abu Thalib, lalu mengajak Abu Thalib untuk melobi, untuk mengajak kepada Rasulullah apa sih sebenarnya yang Rasulullah inginkan. Karena mereka mengira Rasulullah menginginkan harta, Rasulullah menginginkan tahta, Rasulullah menginginkan wanita. Maka mereka datang, lalu mereka berusaha untuk membujuk Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya dengan menawarkan pada Rasulullah harta, sehingga Rasulullah menjadi orang paling kaya di Makkah. Rasulullah ditawari juga tahta, sehingga beliau menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya, dan juga ditawari wanita manapun yang Rasulullah inginkan. Tapi ternyata tawaran itu ditolak oleh Rasulullah mentah-mentah, lalu mengatakan seandainya matahari itu bisa diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, maka aku tidak akan meninggalkan urusan dakwah ini sampai Allah memenangkanku atau aku mati di dalamnya. Jawaban Rasul sangat tegas sekali, tapi orang-orang Quraisy pun tidak hilang akal. Maka mereka mencoba untuk menyimpangkan niatan awal Rasulullah, mencoba menyimpangkan ketaatan. Mereka menawarkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita gantian saja? Kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun dan engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Alias mencampur adukan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Maka saat itulah menjadi sebab atau asbabun nuzul daripada surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Maka turunlah surat Al-Kafirun yang berisi bahwa ini prinsip seorang muslim, bahwasanya seorang muslim tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang muslim. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip toleransi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Yang sedang seru sekarang adalah saat orang berbicara tentang toleransi, mereka lupa bahwa toleransi bukanlah mengajak orang lain dengan apa yang kita yakini. Karena mengajak orang lain dengan apa yang kita yakini itu bukan toleransi, tapi namanya adalah dakwah, namanya adalah provokasi, namanya adalah bujukan. Begitupun juga ketika kita mengajak orang-orang di luar Islam untuk mengenal Islam, untuk mengetahui Islam, maka ini namanya dakwah, bukan toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi sesungguhnya adalah kita mengetahui ibadah-ibadah kita, kita mengetahui mengapa kita berbuat demikian, lalu membiarkan orang-orang yang lain untuk tidak berbuat seperti kita. Jadi lebih kepada bagaimana sikap kita terhadap orang lain, bukan memaksa orang lain mengikuti sikap kita. Maka aneh ketika dikatakan
toleransi orang Muslim terhadap orang-orang Nasrani yang merayakan Natal adalah dengan mengikuti perayaan mereka, atau memakai atribut-atribut yang mereka pakai, atau mengunjungi tempat-tempat mereka, atau mengucapkan selamat kepada mereka ketika mereka merayakan hari raya mereka. Ini bukan toleransi, tapi ini adalah bagian sebagaimana kita lihat dalam asbabun nuzul ayat tadi, mencampurkan antara hak dan batil. Toleransi di dalam Islam, kita meyakini Allah itu satu, tapi kita tidak memaksa mereka untuk mengakui Allah itu satu. Biarkan pemahaman mereka, kita dengan pemahaman kita. Kalaupun kita mengajak mereka kepada Islam, maka itu adalah bentuk daripada dakwah. Toleransi adalah membiarkan mereka merayakan apa yang mereka yakini tanpa kita ikut campur dengannya. Mengapa? Karena ini adalah permasalahan akidah. Dan segala sesuatu yang terpancar melalui akidah, termasuk ibadah, itu adalah haram diikuti oleh orang Muslim. Maka mereka merayakan hari raya, itu adalah bagian ibadah mereka. Mereka memperingati apapun, itu adalah bagian ibadah mereka. Dan ibadah-ibadah ini kita tidak boleh untuk mengikutinya, sebab lakum dinukum waliyadin. Biarkan mereka dengan ibadah mereka dan kita dengan ibadah kita. Tapi ada yang mengatakan, tapi itu kan cuma ucapan, itu kan cuma kata-kata. Ya, kalau kita berbicara tentang kata-kata, ya semua juga kata-kata. Syahadat seseorang juga kata-kata. Ketika saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu pun adalah kata-kata. Sama seperti ketika seseorang datang kepada seorang wali, lalu dia bilang, "Pak, tolong nikahkan saya dengan anak Bapak." Lalu Bapak itu berkata, "Saya nikahkan anak saya ini binti ini kepada Anda, ini bin ini dengan mas kawin tersebut tunai." Maka dia menjawab, "Saya terima nikahnya." Ini cuma kata-kata, tapi konsekuensinya luar biasa. Syahadat membuat konsekuensi kita menjadi beriman. Maka mengucapkan kata saya terima, itu menyebabkan kita punya konsekuensi, kita sudah menikah. Ketika kita mengucapkan saya talak kamu misalnya kepada istri kita, maka ini konsekuensinya adalah ada juga. Maka setiap perkataan punya konsekuensi. Maka kita tidak boleh memandang rendah hanya karena kata-kata tadi. Karena kenapa? Pembeda antara iman dan kafir itu juga kata-kata juga. Lalu bagaimana ada yang mengatakan kita cuma menghormati kok? Penghormatan tidak harus dengan mengucapkan. Penghormatan tidak harus dengan mengikuti. Penghormatan tidak harus dengan lebur dan larut ke dalam perayaan agama orang lain. Saya secara pribadi, saya memiliki orang tua yang masih belum muslim. Dan penghormatan saya kepada mereka adalah membiarkan mereka melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Tapi sayangnya, kadang-kadang orang muslim itu terlalu geeran. Mereka merasa kalau mereka tidak ikut merayakan lantas nanti ada yang tersinggung, ada yang merasa terluka. Sebenarnya santai-santai saja, tidak ada masalah. Saya menjalani itu berkali-kali dan tidak perlu ada masalah di situ. Mengapa? Karena sesungguhnya seseorang yang mengikuti ajaran agamanya, maka orang ini bukan disebut dengan fanatik, tapi dia punya prinsip. Tapi ketika kita tidak menjalankan agama kita, menjalankan ajaran agama kita, tapi justru mengikuti ajaran agama orang lain, inilah yang justru dikatakan orang yang tidak punya prinsip. Dan ingat, syaitan tidak mungkin menyesatkan manusia secara langsung, tapi dia akan sesatkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan tanpa sadar, antara aktivitas kita dan aktivitas orang yang kafir sudah tidak ada bedanya. Mereka melakukan ini, kita pun melakukan ini. Mereka melakukan itu, kita pun melakukan itu. Kecenderungannya pun sama, semuanya pun sama. Nah, lalu bagaimana ketika kita seolah-olah terpaksa harus mengucapkan? Sebenarnya tidak. Akan selalu ada jalan kalau bagi orang-orang yang mau mencari jalan. Insya Allah, seandainya pun mereka tersinggung karena kita tidak mau mengucapkan selamat kepada mereka dalam hari raya mereka, biarkan saja. Itulah bagian daripada lakum dinukum waliyadin. Dan kalau mereka tersinggung juga, berarti pertanyaannya adalah siapa yang tidak toleransi? Maka kaum muslimin, toleransinya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak perlu untuk mengikuti apa yang mereka rayakan, dan mereka pun tidak perlu untuk mengikuti apa yang kita rayakan. Kalau seandainya ada orang berkata, mereka datang ke rumah saya ketika lebaran, saya pun harus datang ke rumah mereka ketika mereka merayakan Natal misalnya. Mereka mengucapkan selamat kepada saya ketika saya lebaran, maka saya harus mengucapkan yang sama. Bukankah ini yang sudah dimaksud oleh Rasulullah? Ketika asbabun nuzul itu turun kepada kita, lakum dinukum waliyadin tadi. Maka kembali lagi, bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita,
Dan inilah yang dinamakan dengan toleransi di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.